Halo semuanya, ketemu lagi dengan kita dari Timur Bercerita. Ya, oke. Untuk kalian semua yang sebelumnya sudah menonton video kami, bisa terlihat ya dari baju kami yang sama. Ini berarti tahu kan artinya apa? Artinya kita take di hari yang sama. Nah, seperti video sebelumnya di mana kita kedatangan guest, hari ini juga kita kedatangan guest lainnya, yaitu silakan memperkenalkan diri. Halo, jadi buat kalian yang belum tahu, di sini juga saya sebenarnya satu teman sekolah waktu kita masih SMA. Jadi nama saya itu Eren, bisa panggil aja Eren. Jadi kita juga waktu itu lulusnya di tahun yang sama ya, di Iya kan, satu angkatan. Ya, maksudnya begitulah. Ya mungkin sekilas saja pertanyaannya, nanti ada lagi mungkin. Oke, sebelum kita mulai, kita ingin berterima kasih dulu buat teman-teman yang sudah mendukung kami sampai dengan saat ini, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah share video ini, dan sudah memberikan masukan-masukan untuk video kami ke depannya, sehingga kami bisa memperbaiki video kami menjadi lebih baik lagi. Jangan bosan-bosan untuk memberikan kami saran dan masukan, dan mungkin juga teman-teman ingin menyampaikan cerita yang mungkin bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Silakan langsung komen di kolom komentar di bawah. Jadi kalau dari dua video sebelumnya, video yang sama guest yang pertama sama ini kan kita udah menampilkan guest ya. Siapa tahu teman-teman punya juga saran siapa yang mau diajak kita buat collab atau yang mau menawarkan diri. Boleh, kita sangat terbuka untuk itu. Jadi silakan komen atau japri kami kalau misalkan malu, silakan ya. Oke. Ini kita kayak mau tanya Eren apa sih Iya. Iya, tujuannya apa? Langsung. Undang Eren. Kita undang Eren itu tujuannya apa? Ya, jadi Erens ini kalau yang belum tahu, Erens ini satu angkatan seperti yang tadi kita sebutkan, terus satu angkatan SMP, SMA juga ya. Ya kita bertiga. Oh iya, kita bertiga. SMP, Berempat kan? Iya, beda-beda. Wah, parah lu. Beda kelas. Satu angkatan. Kita justru sekelas 3 tahun Iya, ya kita SMP. kelas 3 tahun SMP. Betul, terus akhirnya kalau Erens ini malah kalau misalkan kita itu baru ke Jakarta waktu kerja, kalau Erens tuh dari Lebih lama. iya. Lebih duluan lah istilahnya. Iya, jadi waktu lulus setelah 1 tahun setelah lulus ya, Erens ke Jakarta, itu langsung ke Jakarta. Jadi sudah di Jakarta berapa lama Erens? Lebih senior dari kita. Sekitar mungkin kurang lebih 7 tahun. Wow. Suhu. 7 tahun. Kita senior Iya, dari kita. Ya, jadi sebenarnya kita mau menggali sebenarnya kehidupan Eren selama di Jakarta itu seperti apa. Terus banyak ya, misalkan yang bisa digali dari pekerjaannya, dari pendidikannya, terus dari kayak Pengalaman-pengalaman. iya, kesulitan-kesulitan tantangan selama di Jakarta seperti sekarang. apa, kayak gitu. Karena kan cowok kan, selama ini kan point of view cewek aja nih. Terus nih. Point of view cowok gimana? Tapi kalau lo boleh tahu sendiri, lu kalau jadi waktu kuliah itu kan dari waktu lulus SMA itu kan lu masih sempat kerja kan di Atambua kan. Terus habis itu apa yang membawa lu tiba-tiba berpikir untuk kerja di Jakarta? Oke, jadi dari mana ya, Ruan? Dari pendidikan berarti kali ya. Jadi pas waktu lulus itu kan di tahun 2014 ya. Kita kan satu angkatan 2014. Jadi pas waktu lulus SMA itu sebenarnya ada kepikiran buat kuliah tuh kayak pengen buru-buru kayak cepat pendidikannya juga. Cuman waktu itu memang ada beberapa kendala kayak masalah finansial lah seperti itu. Jadi kayak memaksa saya tuh kayak lebihnya harus kayak ya sudah, daripada saya nganggur tidak ngapa-ngapain, mendingan saya kerja dulu lah. Jadi sana di waktu pas di Atambua itu kan sempat kerja 6 bulan dulu. 6 bulan itu di salah satu swalayan supermarket gitulah di Atambua ya. Jadi kita ini sama-sama dulu dari NTT ya. Nah, jadi sekitar 6 bulan. Ini mau yang detail atau yang lebih singkatnya aja? Boleh lah. Bebas. Yang menurut lu tidak mengganggu Tidak perhatian. mengganggu privacy. Dan layak dibagikan. Dan layak dibagikan. Mungkin agak sedikit singkat juga, jadi biar tidak terlalu lama lah ya. Jadi singkat cerita itu waktu pas udah akhir 2014 itu kan sempat kerja kan di Atambua itu 6 bulan lah. Terus sebenarnya buat ke Jakarta itu tidak ada pemikiran. Cuman karena waktu itu tuh karena pas ada mama juga lagi ada kerjaan di Jakarta, jadi sekalian ngajak ke Jakarta. Bilang Eren mau tidak ikut mama ke Jakarta, siapa tahu di Jakarta tuh
bisa kayak lebih mandiri, cari kerja sendiri. Siapa tahu juga bisa lanjut kuliah sendiri dengan kayak biaya sendiri. gitu lah. Oke. Jadi kayak ada pemikiran di dalam hati itu sebenarnya tidak mau, tapi kayak kalau hidup kayak begini terus kayaknya susah buat bangun lah, susah buat bangkit. Jadi sudahlah memutuskan buat ke Jakarta dan itu di tahun 2015, jadi setahun setelah. Awal 2015. Iya di pertengahan, pertengahan. hampir mau akhir kalau tidak salah. Jadi pas di 2015 itu datang ke Jakarta. Sebenarnya di Jakarta nih awal-awal datang juga buat adaptasi itu sebenarnya masih susah sih. Iya benar. Kayak awal-awal mungkin Awal. butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun itu kan kita kan kayak buat adaptasi dari bahasa, dari adat istiadat mereka di sini, budaya begitulah. Yang paling saya ingat tuh kalau waktu pas awal datang Jakarta tuh orang sini tuh paling sering kayak ganggu, ngejek kayak Bahasa ya. ya bahasa logatnya kayak dari mana kalau ditanya bisa dari mana gitu, dari NTT ya, sumber air sudah dekat Iya, gitu lah. Itu yang paling sering tuh permasalahan utama. karena itu kan pernah sempat masuk di iklan TV ya. Yes. Nah jadi gara-gara itu tuh satu kayak mereka tuh yang mereka ingat dari orang NTT tuh pasti kayak gitu, sumber air sudah dekat, sumber Beta sonde Iya. Sumber air sudah dekat. Beta sonde pernah terlambat lagi. Tapi mungkin bukan kayak bentuk kayak sarkas, tapi kayak lebih kayak bahan lucuan Candaan mereka, ya. bahan lucuan mereka saja sih. Jadi kayak saya juga anggapnya kayak Iya, kayak tidak biasa dianggap dulu. serius. Jadi pas di awal-awal setahun pertama tuh di Jakarta tuh memang benar-benar berat. Karena pas awal datang Jakarta itu selang 3 bulan baru dapat kerja. Jadi cari kerjanya juga berat banget tuh. Iya di Kayak kita kan kayak belum punya apa-apa kan, belum punya modal. Kayak buat cari kerja tuh kita harus kayak cari koran, kayak tanya jalan ke sana ke sini tuh. Kayak naik angkot, naik kopaja tuh kayak bener-bener diri payahnya tuh Iya. wah. Soalnya waktu zaman-zaman itu belum seperti sekarang. Sekarang itu Ya, lebih banyak gampang cari. transportasinya, lebih Transportnya banyak. lebih Dan sekarang kan sudah ada MRT, Iya, sudah lengkap. ada kereta Busway-nya jalurnya, busway juga jalurnya lebih banyak. Lebih banyak. Kalau dulu tuh harus pakai angkot gitu, tanya orang di pinggir jalan, Mas ini alamatnya di mana gitu Iya begitu. sih, zaman itu memang lebih susah. Iya. Sampai Bener sih. sampai jalan kaki juga kadang salah alamat. Pokoknya Benar-benar panas-panasan. survive ya. Survive Betul, ya survive. awal-awal di Jakarta. Cuman karena sudah pikirnya kayak sudah datang Jakarta tidak mungkin langsung mau pulang gitu. Iya. Jadi sudah hajar terus sampai Jangan akhirnya dapat menyerah di pekerjaan. awal. Iya. Dapat pekerjaan juga ya sering masih keluar masuk begitu lah, masih sering ganti-ganti tempat. Cuman saya kerja di Jakarta tuh lebih kayak di bagian F&B lah, food and beverage gitu lah. Iya. Untuk sekarang juga kerjanya masih di bagian F&B di salah satu perusahaan, kalau mungkin kalian tahu tuh mungkin ada Boga Group gitu ya. Dan sekarang dapatnya tuh di daerah Kemang. Iya, emang. Wow, anak Jadi- Jaksel. Iya. Jaksel. Anak Jaksel. Betul, tapi tinggalnya bukan di Jaksel ya. Kalau sekarang tuh tinggalnya di Depok. Wah, Iya, jauh. jadi kemana-mana harus ada motor sih, kalau tidak ada motor juga. Iya ribet sih. Apalagi cowok kan. Betul. Kalau Banyak macet. kalau ya secara singkatnya seperti itu. Iya. Mungkin ada lagi mungkin mau tanya. Iya. Kalau kan sebenarnya anak bungsu ya, dari berapa bersaudara? Dari 5 bersaudara. Semuanya cowok ya. Cowok betul. Terus lu terus disuruh lu mama ke daerah rantau gitu, Jakarta. Betul. Sebelumnya lu kakak tuh ada yang di Jakarta sini Sonde? Punya keluarga atau apa di sini? Kalau keluarga mungkin keluarga jauh ya, tapi keluarga Kalau jauh tuh kayak kakak sendiri sepupu. belum? Kalau kakak kandung ada, tapi saya duluan datang sini. Jadi saya duluan sini baru kayak selang berapa 3 atau 4 bulan tuh baru dia selesai. Baru kakaknya. Oh jadi berdua Iya, ya. jadi Tapi berdua. kenapa lu mama akhirnya nyuruh lu yang Iya. duluan? Kenapa dibanding tidak lu ke kakak kakak dong? Karena waktu itu kalau tidak salah saking kakak tuh dia di sana tuh ada sempat kerja juga. Oh. Dia Tambora tuh jadi dia ada kerja juga. Cuman karena dia ditinggal sama mama, jadi dia itu kayak rasa kayak kurang diperhatikan. Dia rasa tuh kayak kangen begitulah sama orang tua lah begitulah. Iya. Jadi dia memutuskan untuk kesini juga. Karena dia lihat saya juga kan seduluan, katanya anaknya bisa lah di sana. Oke. Saya boleh lagi. Akhirnya dia ikut ke susul lah. Jadi ke sebenarnya lu Jakarta. yang jadi ini ya, apa namanya? Pionir kayak- Buka. Pembuka iya, lah. bukan Betul. jalan, Jalan, terus pembuka jadi jalan. contoh juga buat Buat kakak ya. kakak gitu. Kebalik ya. Luar biasa kan. Karena kan kita anak pertama Yang harus jadi contoh. kan. Ini sih kita kan anak pertama, Iya. ini ambil view dari anak anak bungsu. terakhir, anak bungsu. Ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa cuma anak pertama yang Iya. harus duluan, Ternyata tapi anak bungsu juga bisa. Iya benar. Tergantung kemauan. Berarti awal-awal lu di Jakarta yang paling berat apa ya, Rens? Paling berat itu sebenarnya sih buat kayak jalan kemana-mana, soalnya kan Jakarta kan luas sekali kan. Untuk Jakarta Selatan saja itu tuh kayak kalau buat kita di NTT buset itu kayaknya kayak satu Itu kota satu gitu kota, kita atau keliling. dua gitu Iya. Tambua Satu kota pusatnya Tambua. udah Itu baru Jaksel. bagian Jaksel lah, belum Jaksel. kayak bagian barat, utara.
Jadi paling berat awal-awal itu sebenarnya kayak transportasi sih, kemana-mana Akses tuh kemana-mana ya. susah. Apalagi Kan harus pakai uang kan. Iya. Mungkin kita Kemana-mana keluar uang. Sedikit iya, keluar. walaupun cuman kayak jalan ke sana ke sini harus pakai uang sih. Jadi awal-awal itu kayak beratnya tuh di situ. kangen orang tua. Baru kangen kalau kan waktu itu kan pas ada mama. Jadi Lalu mama temenin lu berapa lama? di sini tuh hampir 1 tahun. Oh. 1 tahun kayak sudah dapat kerja yang kayak benar-benar settle. iya sudah dikontrak begitu lah baru ditinggal. Oke. Cuman satu mama juga kayak datang liburan tuh kayak setahun sekali. Jadi masih sering-sering datang juga sih ngecek di sini. Bukan jarang. Ya begitulah. Kita tuh anak bungsu. Anak bungsu mau berjuang di sini. Lalu di mana-mana kan kita. Biasanya kan anak bungsu itu kan yang paling dimanja. anak bungsu kan Dienakin. Iya. Tapi ini beda karena selama situasi mau Iya. harus mendorong saya seperti ini ya. Saya harus kayak, ya sudah jalanin saja lah. Sebenarnya bersyukur saja. kondisi yang bikin lu seperti ini dan lu punya inisiatif, Tuhannya tergerak juga untuk Iya. seperti itu. Iya. Kan semua orang juga pasti kan punya kondisi yang sama, Sama. tapi mereka mau tidak, maksudnya Iya, ambil mereka mau tindakan resiko, sendiri gitu. tidak. Oh iya, itu sih yang membedakan lu dengan yang lain. Yang Asik. Ini bisa dijadikan Contoh sih buat Contoh buat Buat yang teman-teman. teman-teman yang Kalau- lain yang lagi nonton. Apalagi yang dari kita, maksudnya dari rantauan jauh gitu, bukan dari NTT sih, mungkin kayak dari Banyak Iya, wartawan tuh kan Kalimantan, banyak Papua, kan. Iya, Papua. daerah Polres manapun. segala macam tuh pokoknya jangan takut buat ambil resiko lah. Jadi daripada kalian menyesal sebelumnya, sebelum mencoba ada kesempatan coba saja dulu. Sampai lu akhirnya bisa menyesuaikan diri, bener-bener lu kayak ins dengan ini lingkungan Jaksel. Betul. Tuh berapa lama? Itu mungkin sekitar 1 tahun lah ya, 1 tahun, 1 tahun 2 tahun lah Put. Pokoknya pas ketemu kerjaan yang lebih cocok, kayak merasa nyaman, di situ kan otomatis juga kayak kita sama kayak lingkungan kerja kita tuh teman-teman kita kayak merasa enak. Oh ternyata mereka karakter seperti ini ya. Kita harus bisa menyesuaikan gini-gini. Kita tidak bisa ikut terlalu ikut kita punya ego kayak cepat emosi, bagaimana tidak bisa. Kalau di Jakarta tuh kayak kita tuh yang harus kayak lebih banyak sabar, harus kayak mengerti keadaan. Karena memang betul sih kayak Beradaptasi sih. iya kayak di kata Yuni mungkin di episode 1 kan paling berat tuh kayak apa ya? Penonton Jadi saya ini setia penonton ini. setia dari Oke. episode 1. Jadi kan dia sering dia pernah bilang di episode 1 kan yang tantangan paling berat tuh kan kayak mental ya. Yang harus dipersiapkan. Ya. Kalau menurut saya yang paling pertama mental. Ya. Nah, mental itu sebenarnya yang paling penting sih. Kalau kita mentalnya cepet kayak langsung Down nyerah, gitu. langsung ngedown. Karena kan kita tipikal orang NTT itu kan yang perasaan halus Betul. gitu. Sekalinya Egonya orang nggak mau kalau Iya. maksudnya kalau orang udah kena ego tuh langsung kayak marah terus Iya, langsung marah, langsung dia mau berjuang lagi, Berjuang kayak, lagi, mending pulang aja, pulang. mending pulang Lebih tepatnya tuh kayak mungkin cepet baper lah. Iya, Kalau baper, tuh kayak cepet baper. baper kayak omong yang salah sedikit tuh pasti langsung langsung kayak tersinggung. tersinggung. Nah, kayak gitu-begitu tuh harusnya jangan terlalu diambil hati lah. Kalau diambil misalnya hati. kalian Bener pengen Benar-benar. di dunia kerja tuh anggap aja biasa lah. Biasa. Di dunia kerja pasti kayak Dunia begitu. kerja begitu. Rata-rata. Karena kan tiap orang dia punya masalah masing-masing, Masing-masing. beban Beban masing-masing. masing-masing. Jadi dan harus lebih banyak. dan rata-rata ya kalau di sini tuh orang-orang yang masih muda tuh sudah pada punya tanggung jawab, sudah nikah, kayak masih umur 25, 24 tuh kayak sudah nikah. Kalau kita di sana kan rata-rata kayak betul-betul matang, kayak umur mungkin 29 hampir 30 gitu kan baru berani buat kayak ambil resiko. iya buat nikah, buat berkeluarga. Tapi kalau di sini tuh rata-rata anak 20 masih muda tuh sudah pada belasan nikah. tuh udah pada nikah. Jadi mereka tuh kayak sudah punya tanggung jawab sendiri tuh kayak harus kerja nih. Apapun yang terjadi tuh saya ada tanggung jawab lah, begitu. Makanya mereka juga kerja keras kan, jadi kita juga harus ikut kerja keras. Terus saya dengar-dengar lu punya kehidupan pendidikan juga penuh struggle. Oh iya hebat sih. Dia hebat sih guys. Betul sih, betul. Iya, boleh diceritakan sedikit loh. Tapi Nah. terserah ya, lu boleh lu mau spill, tapi kalau menurut lu ini privacy yang tidak perlu di Iya. ini sana apa Lu saring tidak sendiri perlu aja, lu mau yang lu mau saring- bagi mana. yang benar-benar lu mau bagi yang bisa jadi inspirasi sharing untuk orang saja sih. Paling yang waktu tahun 2019 tapi masih masih mulai sempat kuliah. tahun 2019 tuh sempat ada niat mau kuliah dan itu sudah sempat masuk kuliah sih, jadi berapa sudah semester 1 sudah menjalaninya. Itu tuh sebenarnya kayak bagaimana ya, kayak untuk pemikiran kan kita kalau sudah pegang uang, sudah punya kerja sendiri tuh kayak rasanya buat pendidikan tuh nyaman buat ya. apa gitu. Kayaknya mendingan saya cari uang saja lah, nabung. Cuman waktu itu karena
dari orang tua juga, dari mama, apalagi saya punya kakak-kakak yang besar tuh, mereka tuh kayak melihat saya tuh kayak sayang kalau tidak kuliah. Kan dari 5 bersaudara ini kayak mereka melihat kalau saya ini yang paling bisa gitu, maksudnya bukannya pintar ya, tapi maksudnya otaknya tuh masih bisa jalan kayak. Tapi buat pintar kok pendidikan. guys, pintar kok. Jangan ingin sama lu ya. Nanti saya mulai terbang nih. Dia 10-1 kan dulu. Iya lah. Jadi kita, Mohon maaf, ini iya, 10-1 semua, saya 10-2. Iya, kan 10-1 kan, berarti ya kita tapi kita anak alam semua lah ya. Iya. Betul ya? Iya, betul. Takutnya ada yang beda. Takutnya salah yang menyinggung lagi. Anak alam yang bekerja di IPS. Iya. Iya kan, semua lagi. Semua cuy. Misalnya dia. Ini anak alam yang kita benar. memang anak Tapi alam. menurut lu sendiri sebenarnya kan lu dari point of view-nya lu punya keluarga yang menganggap kayak S1 penting. Dari lu Penting. sendiri penting soalnya sih. Kalau untuk pribadi sih sebenarnya penting. Tetap kalau masalah kayak pendidikan tuh harusnya tetap ada lah. Jadi bukan kita bukan buat mengincar apa ijazahnya saja, tapi ilmunya paling penting. Karena di zaman sekarang kan walaupun sudah banyak kayak YouTube gitu-gitu kita bisa belajar, tapi tetap kayak pendidikan itu kayak kita belajar langsung sama kayak bertemu tatap tuh lebih masuk lah, lebih Jadi kita lebih mungkin apa ya, orang yang sharing kita bisa ambil dari orang juga, Iya. belajar untuk bertukar pikiran sih bertukar sebenarnya. pikiran, langsung kayak bisa berkomunikasi, apa yang pengen kita tanya tuh langsung bisa. Jadi sebenarnya pas kuliah tuh lebih ke waktunya kita buat mencari relasi, mencari cara berkomunikasi dengan orang lain. Iya, secara Dibandingkan ilmu tertulisnya di buku, sebenarnya lebih pentingnya itu. Lebih penting berinteraksi Berinteraksi dengan orang lain. Tapi untuk dunia kerja sendiri, menurut lu Menurut itu lu juga penting nggak? penting tidak? pasti penting lah. Kan lu terlalu nyaman dengan maksudnya dengan background yang masih belum sampai tahap itu, dan lu masih bekerja gitu dengan background itu gitu loh. Mungkin saya ambil positifnya begini lah. Kalau misalnya saya suka kerja duluan, mungkin kayak secara pengalaman saya sudah ada duluan lah begitu. Jadi kalau misalnya kalau saya sudah dapat pendidikannya lagi, otomatis kayak nilai plus lah begitu. Iya, kalau kita bekerja Jadi lebih kalau baik. turun di dunia kerja lagi tuh kayak sudah tidak kaget. Tidak kosong lah. Iya, sudah tahu kayak oh ternyata Udah ada orang-orang background. kayak begini kalau di dunia kerja tuh Iya karakternya sih. beda-beda, kita harus menyesuaikan, kita harus kayak begini gitu lah. Jadi kayak nilai plusnya saya ambil tuh kalau dunia kerja tuh memang penting. Cuman kalau misalnya kalau kalian yang kayak pengen kalau kuliah sambil kerja begitu, benar-benar kayak waktu kalian tuh harus bisa dibagi sih. Soalnya di Jakarta tuh kemana-mana tuh ya waktu tersita banyak, Gila sih, harus keren lebih sih. Iya. harus lebih prepare lah. Kalian harus benar-benar pikir matang-matang kalau benar-benar kalian mau fight. harus Terus itu. siap ambil resiko sih. Iya. Maksudnya karena lu kerja terus habis itu kuliah, lu harus siap mungkin waktu tidur kurang, lu harus membagi lu punya pikiran yang habis kerja kantor, kerja lagi tugas. Betul. Jadi itu yang lebih harus resikonya itu, resikonya sebenarnya. Selain itu kan kita juga harus kayak banyak yang kita korbankan lah. Korbankan. Kayak kita hanya harus pengennya main sama teman Main kayak sama gini. teman. Kita harusnya kayak kurangin begitu, Kurang-kurangin. lebih banyak istirahat biar kayak kalian punya stamina fisik tuh tetap terjaga. Waktu, tenaga, Iya. uang juga. Betul. Oke, jadi gimana kelanjutannya setelah 2019 lu sempat mau kuliah terus Itu sebenarnya 2019 sudah kuliah, sudah 1 semester. Cuman di tahun 2020 kan awal Covid tuh. Nah, awal Covid itu jadi kayak buat saya tuh kayak kehilangan banyak hal lah. Kayak dari pekerjaan, kayak dari kendaraan, pokoknya banyak lah kayak Problem lah. ya banyak problem lah. Kayak cari kerja juga susah waktu itu. Iya, Sangat susah. Iya, bahkan jangan kan cari kerja, kayak banyak yang dipecat juga kan, kayak Iya. waktu kena PHK gitu. Dan waktu itu saya juga sempat jadi korban sih sebenarnya. Jadi sempat kerja di tempat yang baru, belum sampai 3 bulan karena pas awal Covid kayak langsung kan dikorbanin gitu. Karena mungkin Makanya kan lu gara-gara- di makanan, Iya, kan? di Makanan food waktu kan. itu kan Belum semua kena benar-benar dampak. stop, kena dampak sekali kan. Iya, jadi gara-gara itu kayak tidak ada apa ya, bisa backup lagi nih. lagi. Buat secara uang kayak Finansialnya. kalaupun saya paksa tetap buat kuliah, mau bagaimana kan? Oke. Jadi waktu itu kayak Banyak pertimbangan lah. sudah ya fix lah pikirnya, ya udah berhenti dulu lah. Cuman kalau sekarang sudah ada pemikiran karena sudah dapat kerja yang tetap lagi, sudah ada pemikiran walaupun ya umurnya sudah sekitar 25 lah sekarang, kayak masih pengen kuliah lagi. Ya, Tidak masalah. Kayak tidak mau menyerah lah. Kayak Saya long life education. Iya. Jadi lu tidak perlu berpikir umur berapa pun. tidak pernah terlambat tuh Tidak untuk pernah belajar. Jangan pernah Iya. tidak pernah terlambat untuk belajar.
Saya punya mama juga sering bilang gitu kan. Bagus sih Eren. Kalau untuk pendidikan tuh sebenarnya ya tidak mengenal umur. Iya. Iya, malah banyak orang yang 30 tahun baru kuliah. Baru kuliah. Ada juga yang kayak misalnya 40, 50 gitu masih kuliah. Karena kalau kuliah yang saya pengen ambil sekarang tuh saya pengen ambil tuh sebenarnya ilmunya sih. Iya. Karena sudah sering di dunia kerja, jadi kayak lebih berpikir kalau dengan ilmu yang saya punya nanti saya bisa buat sesuatu di tempat asal lah, kayak buat usaha atau apa kayak ya ilmu itu buat saya pakai buat nanti di masa depan gitu. Sebenarnya kelebihan juga sih karena sudah bekerja bisa menghubungkan antara pengalaman waktu bekerja dengan ilmu yang waktu kuliah itu. Lebih klop gitu. Karena tuh kelihatan parah kalau misalkan orang yang suka kerja itu tuh di kelas lebih aktif. Iya, karena pasti. dia sudah tahu Apa-apa yang penting, apa yang Iya, betul. Harus Lu ambil apa? Kalau pertama yang 2019 itu ambilnya IT, teknik informatika. Cuman sekarang karena pengen buka usaha di kampung, maksudnya di Atambua, di tempat asal itu jadinya ambilnya di bagian manajemen. Wah, usaha bertahu. Wow, parah lu. Ya itu surprise lah Putri. Maksudnya nanti kalau sudah mulai kuliah baru bisa bilang Putri saya sekarang kuliah. Jadi ya. Amin. Keren. Jadi begitulah. Jarang loh ada orang yang maksudnya dia punya pemikiran yang menurunkan dia ego demi maksudnya ini, apalagi anak bungsu itu di mana-mana egonya lebih tinggi kan. Anak-anak kadang kan dimanja gitu. Dia pikir kayak kenapa ada sapung kakak kalau misalnya Sason bisa kuliah apa segala macam, tapi lu menurunkan lu ego dan tetap mau berjuang sendiri, terus pun kalau berhenti pun masih tetap mau lanjut lagi meskipun tidak gampang untuk sudah sempat jatuh tapi mau bangun lagi ini yang motivasi penting. yang bisa diambil. Jatuh bangun lagi, gila sih. Oke. Sabar, ada lagi pujiannya. 21 menit cuy. Mau apa lagi yang mau ditanya mungkin teman-teman? Kalau dari saya sih sudah. Kalau dari kalian masih ada yang mau ditanyain? Sonde. Kalau Sonde, kita tutup. Karena sudah 20 menit. Sudah 20 menit. Iya, durasi. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada mungkin mau pengen tanya lagi, nanti di kerja tuh kayak bagaimana? Betul. Bisa nanti kalian komen saja lah. Nanti kalau misalnya Kita undang Erans lagi. Kita undang Ernest lagi. Pasti kita akan undang lagi sih. kalau ada waktu saya bisa jawab lagi begitu. Atau ada yang mau tanya tips bikin sushi yang enak. Oh jadi itu, jadi sebenarnya Yuni tahu dulu waktu saya pernah kerja di resto sushi. Biar itu bisa kan? Pokoknya di salah satu restoran sushi lah. Jadi tapi bukan berarti saya bisa bikin sushi. Saya cuma bisa makan. Saya kira kan lu benar-benar tahu apa untuk bikinnya. Kalau kayak isi-isinya mungkin saya tahu, tapi kalau untuk buatnya saya tidak tahu. Kalau kayak begitu mah Eris kayak suka tahu banyak makanan deh. Karena lu kan dia lebih kayaknya manajemen di dalam situ ya. Oke, thank you Eres sudah mau berbagi di podcast kami. Semoga lu sonde kapok dan kami akan undang lagi di lain kesempatan. Iya, sesekali lagi. Terus mungkin ada yang lu mau sampaikan. Maksudnya conclusion-nya apa, closing-nya apa? Mungkin kalau dari saya mungkin lebih dikit kayak tips ya. Tapi saya dari sini bukan sebagai kayak motivator atau apa, tapi kayak lebih sharing aja. Ya, lebih sharing apa yang saya rasakan, apa yang pernah saya lalui. Yang saya dapat di Jakarta selama ini selama kurang lebih 7 tahun. Itu yang saya belajar tuh kayak 2 hal yang paling penting tuh. Kayak pertama tuh kayak tidak boleh menyerah, terus berjuang. Kalau mungkin kalian pernah jatuh, pokoknya jangan pernah kayak di pikiran kalian tuh kayak kalau sudah tidak bisa ini ya sudahlah, jangan kayak begitu, jangan langsung stop begitu lah. Pikir kayak buat ada cara lain buat kita tuh bangkit lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kayak mungkin saya lebih banyak kayak berpikir untuk lebih banyak bersyukur. Karena di Jakarta ini masih banyak orang yang kayak lebih susah dari keadaan hidup saya. Mungkin tidak seberuntung kita. Tidak seberuntung kita. Kita pun kawan om bilang masih banyak orang yang lebih mampu. Tidak, maksudnya banyak orang yang masih lebih susah. Contohnya tuh kayak di Jakarta ini banyak kayak pengamen, pemulung. Bahkan saya tuh kayak pernah lihat gitu ya. Sampai saya tuh pernah lihat kayak satu keluarga begitu tuh, mereka tuh kayak hidupnya tuh cuma di jalan, kayak dorong gerobak saja, anaknya di dalam gerobak. Itu tuh kayak seketika tuh kayak hidup tuh kayak begini banget ya. Maksudnya saya tuh bersyukur kayak saya tuh masih bisa makan, masih bisa cari uang, walaupun memang
terlalu berat untuk hidup Jakarta, tapi jangan lupa untuk tetap bersyukur. Iya, itu benar, paling penting sih. Kayak kemarin saya lihat pagi-pagi kan yang kita kasih itu pagi-pagi lewat banyak truk gandeng gitu-gitu. Ternyata dong tuh berhenti di malam sampai subuh itu untuk istirahat. Karena kan menghindari macet kan. Itu kan kayak satu langsung rasanya kayak gila, orang yang supir kayak gini. Saya dong sempet-sempetnya tidur di jalan. Kita yang tidur enak di rumah tuh masih banyak mengeluh yang kayak masih kayak aduh kenapa ini satu dia hidup lebih enak gitu. Padahal orang lain di luar tuh ternyata lebih susah, lebih banyak susah dari kita. Bahkan jadi kayak anak kecil jangan pernah merasa kayak menderita banget. Ya kita tuh jadi kayak menderita banget lah. Jangan seperti Jadi itu. terus. Jadi sistemnya adalah kita melihat ke bawah untuk bersyukur, kita melihat ke atas sebagai motivasi. Mungkin satu lagi ya, jangan lupa juga berdoa. Iya. Doa tuh kayak pelengkap lah. Jadi kalian punya jalan yang apa yang kalian inginkan kayak satu hari ini tuh kayak jangan lupa kayak sertai doa. Didoakan. Doa tuh Ini paling penting. ada buku doa di depan, kita berdoa dulu. Oh bisa, habis ini habis kameranya di take down kita langsung berdoa dulu ya guys. Jadi begitulah, kalau bukan kayak ini ya, tapi dimana kita bersyukur dari hal yang kecil, pasti kayak Tuhan tuh akan kasih kayak bertahap, lebih kayak pelan-pelan. Tidak ada tuh kayak kita minta yang langsung besar, Tuhan langsung kasih besar, tidak ada. Dia tuh kasih rezeki sekecil apapun tuh kalian tuh harus tetap bersyukur. Super sekali. Nanti siapa yang lebih kayak ada yang mungkin kepo dengan Eren punya saya juga lagi kuliah tapi sambil kerja Kak. Gimana sih caranya biar bisa strong? Bisa nanti tanya-tanya aja langsung. Spill IG dong. Spill IG dong. Nanti ada di bawah. Oke, Di @eren_korundeng nanti kalian nanti di terima kasih. Terima kasih Eres untuk sharing-sharingnya. Jangan lupa buat teman-teman semua yang sudah menonton untuk di like, comment, subscribe. Thank you.